Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda. Saat Ratu Maina terkejut melihat wujud Mahadewa untuk pertama kalinya, dia tidak menyangka putrinya akan menikah dengan dewa yang seperti pertama. Rishi Narada berkata, "Kamu benar kali ini Ratu, dia adalah Mahadewa, Dewa Siwa, dia adalah Dewa Siwa menantumu." Melihat penampilan Mahadewa, Ratu jatuh pingsan. Semua yang datang terkejut melihat Ratu telah pingsan, dan Dewa Indra berpikir, Ratu Maina pingsan saat melihat Dewa Siwa. Prosesi pernikahan ini juga telah berhenti. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi sekarang? Ratu Maina sadar dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Parwati, Dewa Siwa dan kamu berbeda satu sama lain. Gaya hidup dan tingkah lakunya sangat berbeda denganmu, nak." Rishi Narada berpikir, jadi Ratu Maina menolak pernikahan sekarang, tapi bagaimana jika penolakan ini menghentikan pernikahan ini? Ratu berkata, "Setelah pernikahan dengan orang-orang seperti itu, bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri? Bagaimana kamu bisa hidup bahagia bersamanya?" "Tidak, aku tidak bisa melakukan apa yang telah aku lihat. Aku tidak bisa membiarkan pernikahan ini terjadi." Parwati berkata, "Ibu, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi bagiku Dewa Siwa dan berbagai wujudnya tak ternoda dan indah. Dia suci, Ibu, dia tidak sombong. Tahukah kamu bahwa Aishwarya dan Waibawa adalah pengikutnya, namun dia menjalani kehidupan biasa. Dia telah mengorbankan semua keinginan duniawinya. Dia telah menaklukkan semua indrianya. Sebagai pasangan hidupnya yang berjalan bersamanya, di jalannya akan menjadi keberuntunganku, Ibu." Ratu berkata, "Apa yang kamu katakan, Parwati? Kenapa kamu tidak mencoba untuk mengerti? Kamu mencoba menjelaskan padanya. Jika dia tidak mengerti, maka hentikan pernikahannya." Parwati berkata, "Aku mencintai Dewa Siwa, Ibu. Sekali ini coba pahami perasaanku, Ibu. Sekali ini coba pahami penilaianku tentang dia. Jika kamu masih merasa bahwa dia bukan pendamping yang tepat untukku, maka aku akan melakukan apa yang kamu katakan." "Oh Dewa Siwa, ibuku tidak bisa menerimamu. Oleh karena itu, terima permintaanku. Untuk menyenangkan mata dan mendamaikan pikirannya, ambil wujud Kameswar Prabu." Mahadewa berpikir, dengan tidak menghormati keinginan ibumu, aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Dewi Lasmi berpikir, dengan mengambil bentuk Kameswar, Dewa Siwa telah menyenangkan semua orang. Mahadewa mengambil bentuk Kameswarnya dan membuat semua orang terpukau akan ketampanannya. Ratu Maina merasa bahagia melihat Mahadewa. Pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Beginilah pernikahan ini berlangsung. Ada kegembiraan di mana-mana. Dewi Parwati berpikir, dengan menghormati keinginan ibuku, kamu telah menghormati keinginanku juga. Aku berterima kasih kepadamu, Prabu. Mahadewa berpikir, kamu tidak harus seperti itu. Ini adalah tugasku. Dewi Lasmi berkata, begitulah cara Dewa Siwa dan Dewi Parwati menghormati keinginan satu sama lain dan memberi contoh persahabatan yang ideal bagi dunia. Tapi Raja dan Ratu mengingat lagi wujud Mahadewa saat mereka datang, dan itu membuat mereka ragu-ragu lagi. Musakji berkata, Ratu Maidan dan Raja Himawan ragu-ragu lagi, Prabu. Tapi tidak ada yang lebih berhak dari Dewa Siwa di ketiga alam. Dia adalah penguasa dari tiga alam. Sekarang mereka juga tahu itu, lalu mengapa mereka khawatir, Prabu? Ganesha berkata, itu adalah konsekuensi dari tindakan Rishi Narada, Musakji. Musakji berkata, tapi pernikahan Dewa Siwa dan Dewi Parwati mengalami kendala. Bagaimana jika keraguan itu membuat Raja Himawan dan Ratu Maina membatalkan pernikahan? Rishi Narada berpikir, apa yang aku lakukan? Aku menciptakan masalah dalam upaya untuk mengakhirinya. Ganesha berkata, untuk melindungi Himalaya, Ratu dan Raja meragukan Dewa Siwa karena Rishi Narada. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa keraguan itu muncul dengan mudah. Padahal untuk menyelesaikannya hati membutuhkan waktu yang lama. Melihat keraguan Ratu dan Raja Himawan, Dewa Indra berpikir dengan membuat para resi melantunkan mantra untuknya. Terkesur bertumbuh kuat setiap hari. Jika
pernikahan ini ditunda lagi, maka Terkasur akan menjadi sangat kuat sehingga tidak mungkin menghentikannya. Dewi Laksmi berkata sebelum menyerahkan Parwati kepada Dewa Siwa. Raja dan Ratu mengingat kembali gambaran lama Dewa Siwa, namun setelah melihat wujud Kameswar, mereka menjadi tenang kembali. Kemudian mereka dengan senang hati menyerahkannya kepada Dewa Siwa. Itulah akhir kisah Parwati sebagai Brahmacharini. Parwati mendapatkan Dewa Siwa dengan meditasi yang disiplin. Mereka kemudian menikah. Pemuja yang memuja wujud Brahmacharininya menikmati kehidupan yang menyenangkan dan mencapai keselamatan. Ini adalah moral dari cerita ini. Bahkan di masa-masa sulit, mereka yang fokus pada tujuannya pasti akan mencapai kesuksesan. Sastri berpikir cerita ini menghidupkan kembali keyakinanku pada kembalinya anakku. Garuda berpikir karena kesombonganku, aku kehilangan kesempatan suci untuk menjadi kendaraan Tuanku. Tapi dengan melakukan puasa ini, aku akan mencoba untuk mendapatkan kesempatan itu sekali lagi. Dewi Laksmi berkata, ayo mari sembah Dewi Parwati. Dewi Brahmacharini muncul dan berkata, dengan kemauan yang kuat kamu telah berhasil menyelesaikan puasa hari kedua. Tapi ingat Garuda bahwa menahan lapar dan melakukan ritual saja tidak cukup. Puasamu bisa sukses ketika seorang pemuja mendapatkan kendali atas indrianya. Hati, pikiran, dan perbuatannya tidak boleh menyakiti siapapun. Garuda berkata, ajaranmu menginspirasi hidupku Dewi. Aku akan memahami semua perintahmu. Dewa Wisnu berkata, apa yang terjadi Tuan? Saudari, apa yang kamu pikirkan? Istri Sastri berkata, entah kenapa setelah sekian lama aku sangat berharap. Mungkinkah Dewi Begawati akan memaafkan kami dan mengembalikan putra kami kepada kami? Tiba-tiba ada wanita yang datang dan berkata, aku tahu itu. Musakji berkata, siapakah wanita aneh ini Prabu? Dia menyela ceritanya. Ganesha berkata, Musakji dialah yang meracuni kehidupan Brahmana Sastri. Tapi dia tidak sadar bahwa dia telah bertemu dengan pamanku Dewa Wisnu dan bibiku Dewi Laksmi. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Apa yang akan dilakukan Dewa Wisnu? Ini akan sangat bagus untuk dilihat. Sastri dan istrinya bersujud sambil berkata, saudari salam. Saudarinya berkata, Tuhan memberkati. Sudah begitu lama tetapi kalian belum melupakannya. Segera setelah aku mengetahui bahwa ada pemujaan yang terjadi di rumah kalian, aku terkejut. Aku dulu merasa bahwa setelah putra kalian pergi, hidup kalian menjadi menyedihkan. Apa perubahan hati yang tiba-tiba ini saudaraku? Sastri berkata, bukan perubahan hati. Kami berada di pergaulan orang-orang baik ini. Wanita itu menggoyangkan kakinya dan menunjuk dengan tangannya. Semua orang bingung dengan isyaratnya. Musakji berkata, Prabu, wanita ini aneh. Apa yang dia isyaratkan? Ganesha berkata, dia meminta Dewi Laksmi untuk bersujud di kakinya. Musakji berkata, apa? Di kakinya? Setiap makhluk dalam ciptaan ini bersujud di kaki Dewi Laksmi. Wanita ini berkata, hei, apakah kalian tidak berbudaya? Bersujudlah di kakiku. Garuda berkata, tapi dia lebih tua darimu, ibu. Wanita itu berkata, jangan panggil aku seperti itu, panggil aku bibi. Aku kakak perempuannya. Dia tidak terlihat tua. Berapa umurmu? Dewa Wisnu berkata, setua kamu, tapi yang benar adalah bahwa mereka yang tetap bahagia tidak cepat menua. Wanita itu berkata, siapa kamu? Aku tidak dapat mengenalimu karena kamu tidak pernah memperkenalkan diri. Dewi Laksmi berkata, aku Kanta dan dia suamiku. Dia murid suamiku Suparna. Kami datang untuk melakukan tirtayatra. Wanita itu berkata, dari mana asal kalian? Dewa Wisnu berkata, Vaikuntapuri. Tapi Dewi Laksmi berkata, Kedarnath. Mereka semua bingung karena jawabannya yang berbeda. Musakji berkata, apa ini Prabu? Dewi Laksmi dan Dewa Wisnu melakukan kesalahan. Ganesha berkata, ini harus terjadi. Paman harus mengatakan Vaikunta, itu adalah rumahnya. Wanita itu berkata, bagaimana mungkin suami dan istri berasal dari tempat yang berbeda? Bagaimana mungkin? Garuda berkata, oh ibu, maksudku bibi. Mereka tinggal di Vaikuntapuri. Mereka berangkat berziarah dan itu dimulai dari Amarnath setelah Kedarnath. Ini adalah perhentian. Ini adalah penghentian berikutnya. Wanita itu berkata, tentu saja mereka pergi berziarah
Kadang mereka sudah tua sekarang. Tapi kamu masih muda, kenapa kamu bersama mereka, menikah dan memulai sebuah keluarga?" Garuda berkata, "Kamu benar, bibi, tapi aku ingin menyerahkan hidupku untuk menyembah Tuhan." Wanita itu berkata, "Apakah kamu gila? Kamu akan mengikuti jalan pengabdian pada usia ini. Bukankah keluargamu akan menghentikanmu?" Garuda berkata, "Tidak, ibuku mendorongku untuk mengikuti jalan pemujaan." Wanita itu berkata, "Ibumu aneh. Aku pikir dia tidak mencintaimu. Itu sebabnya dengan orang-orang asing ini dia menyuruhmu pergi untuk melupakan kesenangan duniawi."